Hai guys, perkenalkan nama saya Nartiana Manis. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya anak semester 6 dengan NIM 2003-04-0122. Konsentrasi Politik Pasifik Selatan dan Prodi Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia di Kiribati dan Solomon Island dalam bidang ekonomi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian sasaran yang menjelaskan cara suatu negara dalam menjalin kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Indonesia juga membuka kebijakan luar negerinya dalam menjalin kerjasama dengan negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini juga termasuk untuk negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan. Salah satunya yaitu negara Kiribati dan Solomon Island. Dalam bidang ekonomi, hubungan kerjasama tersebut telah berlangsung sejak lama dan mengalami perubahan yang signifikan. Yang kedua, kebijakan luar negeri Indonesia di Kiribati dalam bidang ekonomi. Kiribati adalah sebuah negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan. Negara ini merdeka dari Britania Raya pada tahun 1989. Ibu kota negara ini adalah Tarawa Selatan. Negara Kiribati dihuni oleh sebuah kelompok Mikronesia. Negara ini menjalin kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 2013 dengan membuka hubungan diplomatik di bidang ekonomi. Kerjasama ini pun berlangsung dan dibangun pada saat Kiribati melakukan kegiatan impor makanan dan minuman dari Indonesia. Selain itu juga, perusahaan penerbangan Kiribati pernah menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan penerbangan Merpati Nusantara dalam hal pemeliharaan pesawat. Dan yang ketiga yaitu kebijakan luar negeri Indonesia di Solomon Island dalam bidang ekonomi. Kepulauan Solomon merupakan negara yang berada di bagian selatan Samudra Pasifik dan terletak di bagian timur Papua Nugini dan merupakan bagian dari persemakmuran. Negara ini merupakan mitra kerja dengan Indonesia. Untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dengan Kepulauan Solomon, kedua negara ini mengadakan pertemuan bilateral di bidang ekonomi. Hubungan kerjasama kedua negara ini di bidang ekonomi cukup signifikan, yang mana negara Indonesia membantu tenaga kerja Kepulauan Solomon dengan memberikan praktek terbaik dan memberikan nilai tambah dalam perekonomian rumput laut sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Kepulauan Solomon. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa kebijakan luar negeri merupakan serangkaian sarana yang menjelaskan cara suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Indonesia juga membuka kebijakan luar negerinya dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia, baik itu di negara Eropa, Asia Pasifik, maupun negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan, seperti Kiribati dan Solomon Island di bidang ekonomi. Tentunya tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.